Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6A dan kelas 6B. Pagi ini kita akan belajar bersama IPA tentang rangkaian listrik. Silakan kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Guri akan jelaskan di sini. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyalakan lampu di rumah atau menggunakan perabotan elektronik lainnya, seperti menyalakan kipas angin, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari baterai, kabel, dan lampu. Ya. Nah, lampu yang dihubungkan dengan baterai itu akan menyala. Nah, lampu yang menyala itu karena ada energi listrik yang mengalir melalui kabel. Baterai, fungsinya itu untuk sumber energi listrik, sedangkan kabel di sini berfungsi sebagai penghantar arus listrik, ya. Kita perjelas tentang baterai. Baterai di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif sendiri yaitu daerah potensial tinggi, sedangkan negatif daerah potensial rendah. Jadi, arus listrik yang mengalir itu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah melalui penghantar atau kabel. Contoh sumber energi listrik selain baterai itu ada aki atau akumulator, ada generator, dan juga dinamo. Susunan rangkaian listrik ini ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian bisa melihat perbedaan gambar di sini bahwa rangkaian listrik seri itu tidak ada cabang, ya, disusun tanpa cabang. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu disusun bercabang. Di gambar ini ada tombol on atau off, itu adalah saklar yang fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Baik, ini adalah rangkaian listrik campuran. Campuran berarti rangkaian terdiri rangkaian seri dan paralel yang digabungkan menjadi satu rangkaian. Ini yang seri, yang tidak ada cabang. Kemudian yang bercabang adalah yang paralel. Baik, di sini akan Buria jelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel melalui video. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu video berikut ini. Tadi kalian sudah melihat video singkat tentang rangkaian seri. Seperti yang Buria jelaskan sebelumnya, bahwa rangkaian seri adalah rangkaian yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Kelebihannya, karena tidak ada cabang sehingga membutuhkan komponen listrik yang lebih sedikit, yang dapat menghemat biaya dan juga lebih menghemat energi. Kekurangannya, apabila salah satu lampu diambil atau ada arus listrik yang terputus, maka lampu lainnya itu akan ikut padam atau mati. Dan juga menyalanya lebih redup. Nah, kita perhatikan yang paralel.
ini adalah rangkaian yang paralel. Silakan kalian perhatikan terlebih dulu. Nah, itu video singkat rangkaian paralelnya. Kelebihannya, jika salah satu lampu diambil atau diputus, maka lampu lainnya masih tetap menyala. Dan juga lampu yang menyala itu lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Kekurangannya, karena terdapat beberapa cabang sehingga membutuhkan komponen listrik yang banyak dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Serta yang kedua, kekurangan yang kedua, sumber energinya lebih cepat habis. Nah, itu ya perbedaan tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Baik, di sini ada soal. Kuria jelaskan untuk soal yang pertama, ada gambar di sini nomor 1. Pertanyaannya, apabila saklar S2 diputus, lampu nomor berapa yang akan tetap menyala? Silahkan kalian jawab di buku kalian. Kemudian soal yang kedua, apa yang terjadi apabila S1 terbuka dan S2 tertutup? Terbuka berarti artinya tidak ada arus listrik atau terputus, ini saklarnya terputus. S2 tertutup berarti saklar S2-nya menyambung, ya, berarti ada arus listrik. Kalian jelaskan mana yang menyala, mana yang padam. Soal yang ketiga, di gambar rangkaian tersebut, manakah lampu yang menyala apabila S1 terbuka dan S2 tertutup? Kemudian soal yang nomor 4, terdapat 2 pasang baterai, ada kabel juga dan 3 lampu. Lalu kalian gambar bagaimana rangkaian seri kalau terdapat 2 pasang baterai, ada kabel dan 3 lampu. Lalu kalian juga gambar rangkaian paralelnya. Itu hanya ada 4 soal, silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa setiap penjelasan dicatat untuk bahan belajar supaya kalian lebih paham. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas ke guru kalian masing-masing. Tetap semangat ya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.